Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PPUPIK jurusan Biologi FMIPA UNP yang diketuai oleh Devi Handayani MSI dan anggota 1 Irma Maulani Eka Putri MSI, anggota 2 Siva Alicia Farma MBA. Baiklah, kami akan menyampaikan laporan kemajuan dalam rangka memenuhi pengabdian masyarakat dana PNBP UNP 2020. Judul dari kegiatan kami adalah Pusat Produksi Ekoenzim berbasis limbah buah dan sayur dalam rangka meningkatkan ketahanan, kesehatan, dan lingkungan. Outline yang akan kami sampaikan terdiri dari pendahuluan, tujuan pengabdian, metode pelaksanaan, dan hasil penelitian. Pendahuluan. Dari gambar peta dunia ini kita bisa melihat bagaimana persebaran food waste atau sampah dari bahan makanan atau dikenal juga dengan sampah organik di seluruh dunia. Nah, sebenarnya Indonesia termasuk dalam level yang high, yang sangat tinggi untuk penyebaran sampah organik. Jadi, itu diakibatkan karena aktivitas manusia yang selalu menghasilkan limbah atau sampah, baik organik maupun anorganik tadi. Nah, padahal diketahui sampah organik di TPA itu menumpuk hingga 70%, dan itu rata-rata adalah sampah organik. Nah, tragedi di TPA Gajah di Bandung 2005 itu menghilangkan 197 nyawa, 137 rumah, 2 desa, dan 84 hektar lahan pertanian. Nah, karena meledaknya jumlah sampah di TPA tersebut. Nah, padahal kita bisa ketahui bahwa sampah organik itu dapat di-recycle, dapat dimanfaatkan kembali dalam berbagai macam hal. Salah satu yang bisa kita buat dari sampah organik itu adalah ekoenzim, yaitu pemanfaatan limbah buah dan sayur untuk menjadi cairan serbaguna untuk berbagai macam keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, si ekoenzim ini sendiri ditemukan oleh Dr. Sukan Pom, pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand, yang melakukan penelitian ekoenzim sejak 1980-an. Nah, tren ini kemudian dibawa ke Malaysia, kemudian beberapa sudah mulai menyebar di Indonesia. Dengan adanya ekoenzim ini, kita dapat mengurangi jumlah sampah, itu yang pertama. Kemudian tentunya mengurangi penggunaan zat-zat kimia dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan ekoenzim ini kita dapat mengganti pemakaian bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari seperti pembersih lantai, pembersih kamar mandi, dan sebagainya. Adapun tujuan dari pengabdian ini adalah pertama, mengurangi sampah organik. Kedua, membuat ekoenzim sesuai standar. Yang ketiga, menghasilkan ekoenzim dengan mutu terbaik. Kemudian yang keempat, mengolah dan memasarkan ekoenzim menjadi produk siap dijual dan siap pakai. Dan harapan berikutnya adalah dari pengabdian ini dapat mengubah lifestyle dari sivitas akademika jurusan biologi. Dan setelah 3 tahun kegiatan nanti, diharapkan jurusan biologi dapat menjadi pusat produksi dan komunitas ekoenzim di Kota Padang. Target luaran, pertama ada video kegiatan yang sudah dipublish di YouTube, kemudian publikasi jurnal nasional, HKI, dan publikasi di media massa. Ini adalah video kami yang sudah kami publish di YouTube Ekobi PPUPIK UNP 2020 dengan channel yang tertera di bawah ini, Lab Biokimia Biologi FMIPA UNP. Kemudian ini adalah artikel yang masih dalam bentuk graf karena proses pembuatan masih berjalan, maka ini baru dinaikkan sampai graf. Dan ini adalah pengajuan HKI untuk dagang Ekobi. Jadi ekoenzim ini kami beri nama adalah Ekobi Ekoenzim, masih dalam bentuk graf. Metode pelaksanaan, pertama bahan baku dan alat, produksi, manajemen, dan pemasaran. Nah,
bahan baku yang kita gunakan tentunya adalah bahan utamanya adalah sampah ketika sayuran dan kulit buah. Nah, dengan rumus yang digunakan adalah 1/3/10. Satu bagian adalah untuk gula atau molase. Nah, kita menggunakan dalam kegiatan ini adalah molase karena lebih mudah dan lebih murah gitu ya. Kemudian 3 bagian sisa kulit buah dan sayuran segar. Jadi untuk ekoenzim ini sisa kulit buah dan sayuran pakai harus segar, tidak boleh sudah layu ataupun diganda ataupun berulang. Jadi dia ada pada rasio 3 bagian, minimal ada 2 jenis dari sayuran atau buah yang digunakan. Dan terakhir adalah 10 bagian air. Jadi perbandingannya 1, 3, dan 10. Misalnya volume maksimal air sama dengan 60% volume wadah. Jadi kalau kita menggunakan wadah 10 liter, maka volume air yang kita gunakan maksimal adalah 6 liter. Nah, air 6 liter sama dengan 6 kg, sehingga gulanya adalah 600 gram dan sisa buah sayurannya adalah 1800 gram. Proses produksi, jadi yang pertama bersihkan wadah dari sisa sabun atau bahan kimia, ukur volume wadah, masukkan air bersih sebanyak 60% dari volume wadah. Kedua, masukkan gula dan aduk hingga rata, pastikan bahwa sudah terlarut. Maka kalau menggunakan molase ini akan lebih gampang karena molase sudah cair gitu ya. Dan yang ketiga, masukkan potongan sisa buah dan sayuran, yaitu 30% dari berat air, lalu aduk rata. Nah, setelah diaduk rata, kemudian tutup rapat, beri label tanggal pembuatan, tanggal panen, isi atau komponen BO apa saja agar kita mudah menelusuri hasilnya nanti. Dan bisa digunakan untuk tahapan selanjutnya. Kemudian selama 1 minggu pertama, buka tutup wadah untuk membuang gas agar tidak meledak. Kemudian pada hari ke-7 diaduk atau setelah seminggu gitu ya, setelah seminggu diaduk dan aduk di hari 30 juga, kecuali kalau ada mama enzim. Kalau ada mama enzim, pisahkan terlebih dahulu mama enzimnya. Oke, setelah selesai maka berlanjutlah ke proses fermentasi. Nah, hasil kegiatan dari PPUB IKA Ecobi ini, jadi kami memberi nama kegiatan kami adalah Ecobi, jadi brand dari produk nanti yang bernama Ecobi, Eco Empowerment by Indonesia, gitu ya. Lanjut berikutnya proses fermentasi. Jadi kegiatan yang sudah berlangsung, kami sudah membuat ekoenzim 1, 2, 3, 4, 5, 6 drum, 5 drum 60 liter, kemudian 1 drum 120 liter, dan 3 kontainer berukuran 30 liter. Nah, sebanyak itulah yang sudah kami buat dan sekarang berlangsung dalam proses fermentasi. Nah, untuk penyimpanan ini sendiri harus menghindari kontaminasi tempat wadah larutan fermentasi. Tempatkan wadah larutan fermentasi tadi di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, memiliki sirkulasi yang baik, jauh dari wifi, WC, tong sampah, tempat pembakaran, dan bahan kimia lainnya. Jadi, jurusan sebagai mitra dalam kegiatan ini telah menyediakan rumah kawat atau rumah kaca yang kami sering bilang rumah kawat sebagai tempat produksi sekaligus penyimpanan dari ekoenzim. Nah, sekarang sudah berlangsung proses fermentasi kurang lebih 2 minggu dan juga ada yang 3 minggu. Nah, proses ini sudah terlihat bahwa ini dari beberapa drum yang kita buka saat pembukaan dan kita foto, dan terlihat di sini ada jamur di atasnya. Nah, jamurnya bukan berarti dia kontaminasi, tapi ini kalau kita lihat karakteristik jamurnya, ini adalah Phytera. Nah,
karena BU atau bahan organiknya belum turun ke dasar, maka Pepera kalau bisa dipisahkan sedemikian mungkin itu kita pisahkan untuk menjadi produk, kemudian yang lainnya kita aduk kembali hingga 1 bulan pertama jadi BU-nya turun ke dasar. Nah, jika 1 bulan pertama sudah, maka kita tutup rapat dan kita akan buka kembali pada hari ke-90 atau pada pas 3 bulan. Karena fermentasi akan berjalan secara anaerob pada bulan kedua dan ketiga. Nah, saat pemanenan ekoenzim setelah 90 hari dengan cara ditaring yang disimpan di dalam tertutup. Nah, hal ini kami belum sampai ke tahapan ini karena membutuhkan waktu 90 hari dan kira-kira akan panen itu di akhir Desember atau di awal Januari. Nah, ini contoh produk ekoenzim yang sudah dipanen yang dilakukan secara mandiri oleh tim pengabdi di rumah jauh sebelum kegiatan pengabdian dilakukan. Nah, ekoenzim yang baik itu memenuhi persyaratan bahwa pH-nya 4,0, aromanya asam segar khas fermentasi dan bau gula. Nah, untuk apa memanfaatkan ekoenzim sehari-hari? Nah, inilah produk yang nanti akan dikomersilkan oleh PPUPIK Ekobi Desa Biologi UNP ini. Setelah panen, kita akan buat menjadi produk yang dipasarkan atau dikomersilkan. Nah, ini adalah data yang kami dapat dari komunitas ekoenzim Nusantara. Jadi, mereka sudah banyak memproduksi ekoenzim yang komersil ataupun yang di skala rumahan. Jadi, ekoenzim ini dapat digunakan sebagai karbon untuk pembersih alami, sabun cair alami, pembersih udara alami, pembersih rumah tangga alami, hand sanitizer, dan banyak lagi. Nah, untuk udara, air, dan tanah, jadi dia bisa menjadi filter udara. Ampas ekoenzim bisa digunakan sebagai pupuk. Ya, kemudian bisa sebagai pembersih saluran pipa air di rumah jika tersendat gitu ya. Selain itu, dari ekoenzim Nusantara kita juga memperoleh informasi bahwa bisa digunakan untuk sampo, cuci rambut, mandi, cuci tangan, cuci muka, dan sebagainya. Nah, semua mempunyai persentase dan rumus sendiri yang sudah diteliti oleh dokter dari Thailand tadi. Yang juga bisa untuk obat kumur, ya, kemudian juga punya untuk pasta gigi dan sebagai hand sanitizer. Nah, tentunya yang sangat gampang dilakukan sekarang adalah sebagai hand sanitizer, begitu produk ini panen. Nah, kegiatan pun sudah kami promosikan jauh hari melalui Instagram Ekobi Bio PNG UNP. Nah, kemudian ini pun juga sudah dipromosikan kepada kelas gitu ya, kelas pembelajaran. Jadi dosen pengampu mata kuliah biokimia sudah memasukkan salah satu anggota tim, yaitu dosen pengampu mata kuliah biokimia, sudah memasukkan proyek untuk pembuatan ekoenzim ini secara mandiri bagi mahasiswa di rumah, karena perkuliahan berlangsung secara daring, maka proyek ini bisa dilakukan dengan mudah dan gampang oleh mahasiswa di rumah. Nah, mereka pun sudah membuat berbagai macam video untuk kegiatannya dan juga sudah bisa dilihat di akun Instagramnya Ekobi, karena mereka men-tag ke Ekobi. Kemudian juga sudah dilakukan sosialisasi di Sivitas Akademika Biologi dosen melalui grup WhatsApp keluarga jurusan biologi. Kami menghimbau Bapak Ibu dosen lainnya untuk mengumpulkan sampah gitu ya, atau sisa buah dan sayur yang ada di rumah maupun ada di jurusan di kampus untuk disetorkan atau didonorkan ke Ekobi di rumah kawan. Dan panitia atau tim sudah standby di rumah kawan setiap harinya sesuai jadwal yang sudah diberikan.